Belakangan ini, modifikasi Harley berbasis performance lagi ramai banget. Anak-anak muda juga mulai banyak yang kepincut. Apalagi sama Harley Davidson Road Glide yang sering nongol di sosmed. Dipakai touring di jalur tanjakan landai dengan foto-foto kece. Nah, two-wheelers, kali ini ada salah satu yang lagi rame dibahas orang-orang. Harley Davidson Road Glide ST bermesin Milwaukee 117. Bertenaga 127 HP dan torsi 197 Nm. Motor ini dimodif total sama Garasi 19, mulai dari pengereman, suspensi, body kit, velg sampai lighting. Dan dikasih nama The Lumina Bagger. Dan udah nyabat first runner-up Custom Kings Asia plus runner-up kelas performance di Custom Fest. Detailnya kita kupas bareng bro Andre Ardi dari Garasi 19. Halo guys, two-wheelers sekarang lagi ada di Garasi 19. Ya seperti biasa gua nggak sendirian, ditemani sama bro. Halo, nama gua Andre, gua dari Garasi 19. Ini motor gua Road Glide ST 2023. Temanya Bagger Performance, ini udah full upgrade dari head to toe, semuanya udah kita upgrade. Motor ini nih ada namanya nggak sih? Ini namanya The Lumina. The Lumina. The Lumina. Jadi kalau boleh cerita kenapa dinamain The Lumina, ownernya itu adalah tato artis terkenal bisa dibilang di Indonesia kali ya, tapi based in Bali. Terus udah gitu baru-baru ini juga baru menang apa ya waktu kemarin ini nih ya. Pokoknya dia menang di Singapura juara 2. Keren banget. Nah, nama tempatnya tuh The Lumina Art Tattoo di Bali. Gue mau nanya ini, apakah ini project untuk harian kah atau gimana? Awalnya tuh nggak berencana sampai sebanyak inilah kalau boleh gue cerita. Jadi ownernya namanya Dode. Kenapa Dode pilih kita? Karena Dode mungkin suka dengan gayanya Garasi 19 tuh yang memang ya kita simple-simple aja gitu loh. Nah ini last minute sebenarnya penambahan ini last minute. Cuman basicnya ini memang yang lagi hype sekarang kan, Bagger Performance. Memang dari situ yang harus kita pakai harian lah ya, harus bisa pakai harian. Sebenarnya kan teman-teman touring pun kan juga sekarang banyak banget yang gayanya seperti ini gitu kan. Cuman ini menurut gua terlalu ekstrim untuk udara di Indonesia kali ya. Lu pakai turbo sih agak anget tuh kaki sini. Panas ya. Panas ya. Apakah ini warnanya tuh di repaint kah atau pakai apa gitu? Ini warna original bro. Warna originalnya gunship grey. Warna asli pabriknya Harley ya kan. Kalau pinstripingnya semua ini harusnya kan cat. Cuman ini kita stiker dulu ya kan karena kemarin ini kita mau ikut salah satu kontes di Jogja. Jadi kita ada penambahan sedikit untuk ini, ternyata hasilnya keren banget ya kan. Banyak yang nggak nyangka kalau ini stiker sebenarnya. Jadi pada waktu tahunnya warna ini, tipe ini tuh memang famousnya dengan warna ini gitu. Banyak banget yang suka. Warna grey gitu ya? Yes. Oke bro, karena kan tadi gue lihat itu ada beberapa yang karbon ya. Ini sebenarnya karbon ini mengikuti style apa? Ya kalau menurut gua kayak karbon, warna-warna karbon dengan di bagian-bagian tertentu ini kan kayaknya kita juga tahu lah ya, ini kan kesannya performance racing gitu kan dengan nuansa-nuansa karbonnya ini. Nah ini benar-benar karbonnya itu depan itu fendernya dry carbon, fender belakang ini juga dry carbon, ini dry carbon. Jadi memang kalau ditanya ada fungsinya, pengurangan beban, lebih ringan ya kan. Jadi kita pakai dry carbon, harus ada karbon-karbonnya dikit gitu. Ini buat nge-build motor ini nih kayaknya berapa lama gitu? Nggak terlalu lama lah, beberapa bulan. Itu pun juga karena kita harus order ya barangnya, nggak semuanya tuh ready di sini. Jadi kayak turbo kitnya ini semuanya plug and play. Cuman kita kan nggak mungkin siapin di sini, jadi gua harus order. Jadi nunggu sekitar lebih 1,5 bulan lah untuk sampai di sini, sampai instalasi dan lain-lain. Kebanyakan gua punya barangnya di sini, jadi bisa cepet. Kecuali kayak pelek nggak banyak pilihan yang ready, jadi kita tuh biasanya juga made by order. Pengennya seperti apa, warnanya apa, finishingnya apa. Nah itu yang makan waktu lah gitu. Berarti totally kurang lebih itu sekitar 6 bulanan lah 6 bulanan lah ya, semuanya.
Lampunya ini apakah masih original? Terus gue mau tahu juga nih keterangan lampunya tuh. Nah, ini satu-satunya lampu yang lagi super hype banget di anak-anak motor Harley. Jadi untuk road glide ini kan lagi famous banget lah, anak-anak muda pada pakai semuanya. Nah, jadi lampu LP6 dari Baha Design ini nih udah jadi kayak mandatory nih kalau orang dandanin Bagger Performance, wah gue pengen ada lampunya ini. Tapi memang terang banget sih, terang banget. Udah satu aja terang, lu pakai dua gitu kan, itu terang banget. Terus udah gitu, kalau lumensnya berapa ya? 5.500. Ini ada lampunya juga, itu S1 dari Baha Design juga. Nah itu kita fungsiin buat turn signal juga bisa, lu tambahin lagi jadi fog lamp juga bisa. Gitu. Jadi tergantung wiringnya di dalam, kita setupnya seperti apa, itu bisa fungsi semua. Ini US, buatan Amerika. Nah di sana itu sebenarnya dipakainya buat off-road. Velg dulu deh kita. Mau tahu nih velgnya itu dia pakai brand apa? Ini Lindell Brakes bro. Ini Forge, bahannya T6. Lindell Brakes ini itu udah famous juga, ini made in US. Sama dengan disc brake-nya juga ini Lindell Brakes. Terus jadi kalau gue tuh dandanin motor, gue suka yang dari atas ke bawah tuh kurang lebih mereknya tuh apa namanya matching gitu loh semuanya. Gitu. Nah ini one of the best wheels di Amerika untuk Bagger Performance. Size-nya itu 19, belakangnya 18. Sebenarnya standarnya motor ini udah 18-19, cuman kita mau ganti velgnya yang seperti ini. Nah biasanya gue siapin disc brake-nya itu, dia kan bagian tengahnya ada spoke-nya juga kan. Gue maunya tuh matching spokes dengan peleknya. Gue pakai upside down ini Kraus Moto. Ini Kraus Moto include dengan triple tree-nya. Ini sama nih, front end-nya dia tuh semua Kraus Moto. Ke bawah kalipernya gue pakein Rebufini, itu Italia. Kalipernya. Yes. Cockpit standar, fairingnya itu memang road glide. Dia memang kan sudah udah monitor, jadi itu standarnya bawaan dari sana. Cuman untuk bagian ini yang tadi kan gue sempet sebutin, ini front end sudah kita ganti. Jadi yang tadinya speedometer itu ada di bawah, lalu dia ada covernya nutupin triple tree. Karena triple tree-nya kita sudah ganti Kraus Moto dan kayaknya wajib kita expose ya kan, nggak mungkin kita tutupin. Jadi terbuka dan ini ada risernya kita ganti dengan gaya performance T-bar. Nah ini gue pakai Kraus Moto 10 inch kickback dengan pullback plate. Ini nggak pakai pullback plate, jadi langsung di triple tree-nya. Lalu speedometer relocation itu Kraus Moto juga. Nah ini pakai Kraus Moto ERG bar. Nah ini lu bisa, jadi dengan riding position lu yang biasanya bar itu kan cuma satu ukuran aja, lu segitu aja kan. Nah ini lu bisa adjust. Oh bisa di-adjust. Jadi gitu kan ya? badan orang itu kan lu bisa beda-beda ya. Jadi lu nyamannya tuh bisa, lu mau straight banget atau lu mau ini tuh dia ada 3, ada 1, 2, 3, 6, 12 kiri kanan, itu bisa lu adjust tuh. Kendorin, lu kencengin lagi. Di bagian handlebar, master rem sama lever clutch-nya kita ganti. Karena gue kalipernya pakai Rebufini, master remnya di atas gue pakai Rebufini juga. Karena Rebufini ini satu-satunya kalau lu ganti master rem seperti ini tuh, jadi Harley ini switch-nya ada di belakang sini bro. Ya. Nah si Rebufini ini doang yang nggak perlu diapa-apain, plug and play, switch remnya itu berfungsi. Kalau lu pakai RC19, lu pakai Behringer, itu semua lu harus ngejumper dulu segala macam, agak ribet. Gitu. Dan ini warnanya keren, bentuknya keren, levernya juga nyaman, warnanya hitam kita pakai. Nah, spion gue nggak suka yang gede-gede, gue cari yang seminimal mungkin. Ini pakai Rebufini juga, bentuknya seperti ini. Terus grip Rebufini, gitu. Terus karena ini motornya pakai turbo kit, otomatis kan harus ada boost control kan. Jadi ada boost control dari Trust Performance. Itu kita bikinin lagi bracket di situ supaya lu ngelihatnya enak gitu bro. Untuk bagian tank dressernya tadinya kan warnanya hitam biasa, cuman biar kesannya performance-nya dapat kita ganti karbo. Kita ngomongin soal engine nih, apakah engine-nya ini masih original kah atau gimana?
Standar-standar aja lah ya. Standar ya. Oke. Enggak. Oke, ini karena Road Glide ST 2023 standar mesinnya itu kubikasinya udah 117 kubik. Oke. Jadi dia yang lain tuh kayak Road Glide Special pada tahunnya itu 114 kubik. Jadi dia udah lebih besar sedikit gitu. Nah, ini kita upgrade sih. Kita upgrade stage 2 untuk Road Glide ini komplit pakai SNS semuanya. Jadi dari oil pump, camnya, cam plate support, apa lagi, adjustable push rod, tapet semua udah kita ganti. And then terakhir nggak ada rencana sebenarnya mau ganti-ganti sampai turbo begini. Yang penting udah stage 2 karena kita ngincer suaranya enak gitu kan. Suara enak, motor enak. Dengan spek seperti ini kan kayaknya Harley jangan yang suara biasa-biasa, harus yang gedebuk-gedebuk Yang dikit garang lah. Ya kan? Makanya pasang stage 2. Terakhir terima telepon lagi, serius gitu kan. Ternyata dia mau pasang turbo. Oke lah Dode, kita kerjain, let's go gitu kan. Ya datang ini barang, ini Trash Performance, ini everything plug and play, ini kit, ini semuanya nih dari depan sampai belakang, ini semua. Ini memang ada tipenya juga, ini tipenya Assassin. Nah, semua turbo yang ada di yang Trash Performance ini jual ada speknya. Jadi lu bisa motor lu kubikasinya berapa, kayak gitu. Lu ada yang 120 kubik ke atas, ada lagi speknya beda lagi, mungkin dari turbonya atau apanya itu ada beda lagi. Nah, kita ambil yang memang speknya untuk motor ini, seperti ini dengan tujuan kita mau pakai harian pokoknya, pakai harian tapi seru. Nah bro, kasih tahu dong kalau untuk ECM-nya. ECM-nya ya karena spek engine-nya seperti ini, turbo kitnya ini memang dia mengharuskan kita untuk mengganti ECM-nya. Jadi kita pakai Thunder Max di sini untuk bisa semuanya limiternya kebuka semuanya dan kita bisa tuning dengan maksimal. So far sih motor ini lumayan dapat exposure-nya di Instagram, jadi banyak dari orang luar yang memang reposting kita punya video tentang motor ini. Terus ya seharusnya sih nggak kalah hebat sama yang di luar ya. Tapi nggak kalah hebat aja udah masih medium gitu. Gimana kalau yang high-nya? Oh di sana gila-gila bro, di sana tuh gila-gila banget, gila, keren-keren banget di sana bangun motor ya. Oke. Motor gaya-gaya Pagger Performance itu kan pengennya kan orang itu kan bawa motor nyaman kan bro, apalagi kalau memang lu nanti peruntukannya lu mau pakai buat touring gitu. Nah biasanya kalau gue di sini gue tuh sukanya kalau orang nanya gue cocok riser berapa ya gitu. Badannya mungkin segua atau lebih gede. Nah kalau lebih gede kan mungkin dia akan lebih nyaman. Kalau lebih tinggi atau badannya lebar atau apa, biasanya gue suruh fitting. Jadi dari segi ergonomisnya ini riser kita ganti sama handlebar, sesuaikan kan, lu mau tingginya berapa sebenarnya. Nah seat settlement ini udah salah satu gayanya si Pagger Performance, ya lu harus pakai step up seat biar kelihatan enak gitu loh. Nah kebetulan settlement ini SDC nih, ini San Diego Custom punya collabs dengan settlement. Nah dia tuh ada punduknya ini nih untuk backrest. Nah ini bisa di-adjust, bisa naik, bisa diangkat gini loh. Gitu. Ini di baut nih bawahnya. Jadi gitu. Jadi lu naik motor kan harus nyaman lah kan. Iya, betul. Lu jangan yang kayak rasanya kayak lu coba untuk nge-reach motor lu kan juga pegel kan kayak gitu kan. Yang penting lu nyaman, lu handle-nya disesuaikan juga, rem, suspension itu harus performance-nya harus balance dong, ya kan. Jadi depan setup, belakang gue pakai Öhlins ini yang Screaming Eagle. Ini Screaming Eagle itu jadi Öhlins Screaming Eagle itu mereka collabs ya. Jadi kan sudah lu tahu kan Pagger Racing League di sana udah ada balapannya tentang motor ini. Jadi Screaming Eagle ini nih ngeluarin produk-produknya collab sama Öhlins untuk suspension. Fungsinya memang berfungsi untuk balap ini, gitu. Swing arm otomatis kita sesuaikan juga. Dengan ganti swing arm ini, motor rasanya lebih enak.
Dengan suspensi yang udah mumpunin semua ya otomatis kan lu bawa motornya udah enak banget. Iya. Lebih rigid lah gitu kan. Ngomongin soal undercowl nih, apakah custom atau gimana? Ini kita sebutnya belly pan. Oke, Ini belly pan. kita sebutnya belly pan, kita bikin sendiri karena di balapannya si Bagger Racing League ini, Bagger Performance ini semua pakai undercowl bro. Dan motornya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada ini. Belakangnya kalau nggak salah 16,5 in. Ini aja kan ini 13,5, jadi lebih tinggi. Depannya pelek 17 jadi nungkik gitu loh. Kayak motor balap lah. Kayaknya kalau nggak pakai bawahnya itu kayaknya ada yang kosong, terlalu frame doang kan. Jadi dibikinin seperti ini jatuhnya lebih keren, lebih isi. Tadi bro ngomongin soal rantai itu. Karena motor ini standarnya kan semua belt, kita ganti dengan rantai. Jadi sprocketnya kita maksudnya. depan belakang kita ganti. Kalau di sini sih gaya lah ya. Kalau dibilang wajib enggak gitu kan. Cuman kayaknya kurang lengkap kalau udah ganti swing arm. Kaliper belakang udah sama dengan depan ya kan 108, terus sebelahnya masih belt kayak kurang galak gitu loh, jadi kan rantai. Tapi kalau di luar sih fungsinya otomatis mereka bisa willy kan, ya? willy terus pakai Harley. Kalau di sini sih nggak berani deh bos. Tuh, dan itu aftermarket, ada plug and play semuanya, ada beberapa brand. Cuman ini kebetulan gue pakai Trust Performance juga, gearnya sudah disesuaikan 51 belakang, depannya 24 sorry. Oke bro, kan tadi gue lihat itu tuh ada swing armnya, kayaknya warnanya beda gitu. Ini warnanya nih aslinya sebenarnya raw, jadi kayak warna silver raw. Karena nggak ada silvernya di sini kan, jadi gue coba samain dengan si Öhlins depan. Warnanya jadi 95% sama dengan Öhlins. Oke, biar sama gitu ya warnanya gitu ya. Terus nuansanya kan ada karbonnya juga di sini. Ya kan? Iya. Pengerjaan motor ini ada beberapa dari workshop lain atau gimana? Kita tuh nggak mungkin lah, kita semuanya kita kerjain sendiri tuh nggak. Banyak lah teman-teman tuh yang memang udah spesialis di bidangnya masing-masing ya kan. Cuman karena motor ini paint jobnya standar, jadi kita nggak apa-apain, stiker otomatis ada teman kita yang bisa ngerjain ini dengan segini kerennya, rapi, ya kan. Ya, kalau misalkan untuk fender segala macam, untuk yang belly pan kita memang in-house, kita ada bikin sendiri juga, kita ada produksi di sini. Udah sih bro, paling kalau kayak brackets kita juga bisa bikin di sini selama itu masih nggak terlalu berat ya maksudnya, kita bisa adjust. Apakah ini motor sudah final? Semoga udah kali ya. Kebanyakan nih udah nih. Udah banyak banget sih itu. Sementara ini belum ada perintah kita, cuman so far ini udah final. Dengan gayanya akan stay seperti ini. Mungkin kalau misalkan nanti ketemu lagi, mungkin akan rubah sedikit liverynya. Either memang ada rencana untuk real paint job, maksudnya benar-benar dicat untuk ininya. Cuman lalu deh ya, masih cakep kayak begini, belum bosen, jadi kita tetap kayak gini dulu. Berarti kalau misalnya ada mau perubahan kayak gitu tergantung sama owner nanti ya? Biasanya gitu. Ya kan, atau konsultasi gitu kan, konsul nih mau kayak warna kayak gimana gitu. Soal budgeting sampai upgrade sampai segini nih kisaran berapa sih? Aduh, banyak pokoknya. Ya, banyak deh pokoknya. Di atas gopek kali ya. Di atas lah ya, kayak gitu ya. Gitu. Merinding gua. Ini kalau ini bocorannya di sananya, di websitenya kalian bisa cek, ini $10.000. Belum itu kali dolarnya US, belum ongkos kirim sama pajak. Lu hitung sendiri deh ya. Udah males, udah puyeng dah kepala nih kalau disuruh ngitung kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ini motor pernah ikut kontes nggak sih? Kontes kebetulan di 2025 ini kita ikutin semua kemarin tuh. Nggak ikutin semua sih. Terakhir kita di Custom Fest Jogja 2025. Custom Fest tuh kita pajang motor di sana, lalu ikut partisipasi di Custom King Asia. Kita kontesnya di website sebenarnya dengan Korea, Vietnam, Malaysia, whatever. Itu tapi itu acaranya Harley Davidson Asia Pacific. Sebelumnya ada Custom War. Custom War itu di Bali, di pantai Padang Galak di Sanur. Rencana tahun depan pasti mau ikutan kontes lagi. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Karena kita ngomongin soal modifikasi nih. Yep. Bro. Arti modifikasi menurut bro. Arti modifikasi buat gua itu personal, simple, elegant. Garasi 19 itu gue build
kita punya karakter. Ya, personalnya kita, gayanya kita ya, orang tuh sebenarnya udah tahu lah kurang lebih. Oh ini motornya garasi 19 nih, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari barang-barang yang kita pakai atau gaya-gayanya gitu. Nah bro, kasih penilaian dong kalau misalkan ada aftermarket domestik gitu. Menurut Bro Andre. Ini agak susah nih bro sebenarnya. Sayangnya ya, menurut ini hanya opini gua. Maafin dulu kalau misalkan gua ada salah ya kan. Gak apa-apa. Maksud gua di sini tuh mindsetnya kita nih Indonesia, orang-orang Indonesia ini kalau nggak bermerek, nggak mahal, kayaknya kurang bagus gitu kan. Harus pakai yang branded banget gitu kan. Jadi visi pikiran yang begitunya sih memang agak susah. Terus terang ya kita sebenarnya kalau gua sih mikirinnya lebih ke safety-nya sih ya. Gitu. Mereka udah terbukti lah. Nah, lokal produk itu sebenarnya kita nggak kalah keren man di sini. Kita bisa aja bikin. Terus terang kayak di sini ya. Ini kayak belly pan begini, ini simple stuff. Ya kita ternyata banyak loh orang yang datang ke sini atau dari Brunei, dari Malaysia. Kemarin ini ada orang tiba-tiba datang dari Dubai gitu kan. Lucu kan, kayak gitu. Vendor, ada orang dari Malaysia, gue pengen beli ini untuk bisa pasang di sana karena di sana nggak ada. So kita nggak kalah men. Biasanya gue itu kalau ngeliat motor-motor Harley tuh ya udah original standarnya gitu kan. Tapi yang satu ini gue ngeliat tuh dia tuh udah turbo, terus juga satu set juga sama exhaustnya, jadi kayak performanya itu lebih kenceng banget gitu kan. Nah dan menurut gue itu wajar banget kalau misalkan motor yang sudah dibuild performance-nya semuanya gitu kan, mereka udah menyabet runner up di Custom Kings Asia gitu. Oke, Bro Andre, terima kasih atas sharing-sharing untuk modifikasi motornya. Sama-sama bro. Nah, Pals jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya Black Experience.